Selamat datang kembali di Sotoy Film Podcast. Perkenalkan saya Ikaris. Gue Gilmars. Gilgamesh. Gilgamesh. Iya, Gilgamesh. Bukan Gilgamers. Bukan, Gilgamesh. Gilgamesh. Oh, iya, Ini openingnya agak berdebat nih. Iya. Iya. Hari ini kembali lagi barengan sama Almond dan juga Akbar. Lagi-lagi Aceh juga sibuk jadi nggak bisa review. Tadinya pengen bertiga cuman Aceh terlalu sibuk. Kita mau review film terbaru kedua di tahun ini setelah film terbaru kedua dari Marvel Cinematic Universe setelah Shang-Chi ya. Oh iya, setelah Shang-Chi. Iya betul Shang-Chi betul. kan? Setelah Shang-Chi yaitu adalah Eternals. Kalau abadi. Kalau ngomongin cast ini assemble cast banyak banget sih. Gue juga nggak terlalu apal-apal. Paling nyapal sama Hayek. Iya. Karena senior. Terus Angelina Jolie juga senior. Senior juga. Dan keren juga sih akhirnya. Maksudnya dia mau main film superhero gitu. Iya, akhirnya ya. Mau juga dia. Terus ada yang gue tau Kumail Nanjiani, dia juga komedian juga. Terus ada aktor Korea Ma Dong-suk dengan nama Amerikanya adalah Don Lee. Don Lee ya Don nama Lee. iya benar. Terus Kit Harington ada di sini. Terus ada Richard Madden dan lain-lain. Iya, Lupa gue pokoknya terlalu banyak case-nya sebenarnya. Banyak banget. Kalau kita bisa sebutin satu-satu, ada Tina untuk Eternals-nya, ada Tina, ada Ajak. Terus ada Sprite, Ikaris, terus ada Makari, ada Cersei, kemudian ada Pastos, terus Druid. ada Druid, sama Ayo lo. Gilgamesh Satu lagi. Tina. 10. Tadi Tinanya udah lu Udah ya? duluan. Ayo, ulang. Dari yang paling Ikaris dulu aja. Enggak, dari yang ketuanya dulu lah. Ajak, Ikaris, Cersei. Gilgamesh, Tina, Makari, Druid, Sprite, Pastos, satu lagi. Ya si Kingo. Iya, Kingo. udah 10. Berarti Kingo tadi belum disebut Kingo. ya. Iya. Kingo Agus Rahman. Ringo dong. Ringo, ya. Kalau dari sinopsis sebenarnya ini ceritanya adalah cerita superhero pertama lah ya, original superhero. Iya, the original superheroes. Karena ngomongin Eternals dia sebenarnya umurnya udah ribuan tahun ya. Ribuan tahun. Jadi superhero pertama yang istilahnya yang membantu bumi lah gitu ya, adalah mereka ini nih. Terus akhirnya setelah dari ribuan tahun lah sebelum Masehi dan macam-macam lah, dari settingan waktunya disebutin beberapa masa ya, ada masa Babilonia, terus Mesopotamia dan lain-lain, dan sampai berakhir di 5 tahun setelah kasus yang si Thanos itu. Thanos menghancurkan separuh populasi dunia. Itu sebenarnya sih ini cerita pengenalan dari si Eternals ini siapa sih? Iya. Gitu ya. Dengan cast yang lumayan banyak. Agak sedikit ribet ngapalin dan karena nggak bisa juga di develop dengan maksudnya nggak bisa dikenalin satu-satu banget. Iya, betul. Jadi ada yang menonjol, ada yang nggak terlalu. Kalau di sini sih gue ngerasa menonjolnya si Cersei dan Ikaris ini sebenarnya. Cersei dan Ikaris. Kalau untuk ini ya Eternals ini ya. Bahkan ada yang sampai bilang ada yang nggak perlu ada, kayak si Druid tuh nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Iya, dia cuma ngontrol orang, ngubah matanya jadi putih. Betul. Dia gitu kan nggak terlalu ini gitu. Bahkan Angelina Jolie juga nggak terlalu ditongolin banget. Nggak terlalu ditongolin. Padahal dia julukannya keren kan, Goddess War kan. Goddess War dia, Dewi Perang lah. Dewi Perang gitu. Dan nggak semuanya, karena ya pasti kita tahu lah ini juga kan masuk ke fase 4-nya MCU. Iya. Jadi nanti akan ada film-film selanjutnya lagi. Tapi untuk Eternals sebagai film pengenalan ya sewajarnya film pengenalan, karena yang kita tahu juga dari Rotten pun kritikus sangat kecewa sekali dari skornya ya. Terakhir 46. Wah, itu logonya udah bukan tomat fresh lagi tuh. Iya, udah beneran rotten. Tapi yang menarik audience skornya lumayan gede. Iya, berapa? 80%. Karena kalau dilihat dari audience score sebenarnya untuk audience gitu ya, senang-senang aja nonton film Eternals ini. Iya, betul. Karena secara humornya Marvel banget. Humor Marvel. Pengambilan gambar jelas Marvel dengan CGI dan lain-lainnya gitu. Cara berantemnya pun Marvel banget. Jadi semuanya kayaknya tetap gak busuk-busuk banget, tapi tetap pas untuk film pengenalan gitu. Iya, betul. Iya. Walaupun kalau yang sesuai kritik Rotten itu kan membingungkan. Emang iya karena menjelimet juga ya cerita soal si Eternals ini tercipta, lompat-lompatan tahun kan. Tahu-tahu 7000 sebelum Masehi, terus ada berapa gitu-gitu ya. Terus misinya ternyata bukan itu. Iya. Segala macam jelimet, tapi intinya juga mereka sebenarnya ingin menghentikan kelahiran baru si Celestial Tiamut. Yang mana menyebabkan
satu planet hancur ya. Satu planet hancur. Pokoknya setiap kelahiran Celestial Iya. harus ada kehancuran Iya. kan gitu. Jadi Celestial ini bisa dibilang apa ya? Bukan dewa ya, apa ya? Pokoknya Iya, gue lupa nyari Ya, tahu lagi. makhluk Iya. gitulah pokoknya ini Iya, agak iya. sedikit ini ya karena memang mereka ini bukan kayak Tony Stark, bukan Iya, kayak Steve betul. Rogers gitu. Bukan. Dan banyak juga sebelumnya yang sebelum Eternals muncul di Twitter atau mungkin di mana-mana banyak yang mempertanyakan kalau misalkan mereka memang jago-jago kenapa nggak ngebantuin Thanos? Nggak ngebantuin Avengers gitu. Dan di situ dijelasin kenapanya karena memang menurut si ketuanya si Ajak yang diperankan oleh Salma Hayek bilang kalau Eternals ini harus menghindari jangan mencampuri konflik manusia dengan tujuan supaya manusia tumbuh dengan sendirinya Iya, gitu. terus kan si Drake juga tuh yang Iya. sebetulnya tidak terlalu penting kan Iya. dia juga akhirnya mengontrol manusia, tapi dia juga sempat bilang bahwa Iya. gue berhenti buat ngontrol manusia karena ternyata manusia terlalu baik tuh nggak bagus juga. Mereka tuh harus tetap tumbuh dengan segala kekurangannya. Betul Ada betul gitu dengan kan. super power yang mirip Romy Rafael sebenarnya. Iya betul betul Hypnotis. betul. Tapi kalau lihat dari kekuatan masing-masing menarik ya, maksudnya beda-beda. Beda-beda. Walaupun memang di sini diperlihatkan kalau Ikaris ini kuat banget. Kuat banget sampai banyak yang lu aja yang jadi leader udah. Iya, kan iya, kayak iya, gitu iya. setelah Ejek mati. Ejek mati gitu. Ejek juga dia bisa meregenerasi tubuhnya kalau misalkan luka. Iya. Druid yang hipnotis, kemudian si Ma Dong-suk sebagai Gilgamesh yang yang tinjuannya tuh kenceng banget lah Kenceng banget. gitu. Si Cersei yang bisa mengubah sesuatu jadi sesuatu yang lain gitu. Tapi dia nggak bisa ngubah manusia, bisa ngubah benda. Iya, Terus dia Sprite kan yang main ilusi, siapa? Sprite. Oh, Sprite ya Main betul. ilusi, terus kemudian Si Pastos si ahli membuat sesuatu. Waktu, Iya kan dia. Ingat banget waktu itu di era apa ya, Babilonia atau apa gitu, dia udah ngebuat sesuatu Bikin. yang teknologi gitu banget Iya. kan. Ini mah terlalu Mesin uap. ya, terlalu canggih banget Iya. untuk orang di era sekarang. kayaknya Mereka orang-orang biar belum bertumbuh ngerti. coba bisa yang dibikin lebih simpel lagi nggak dibikinin Iya. ini bajak. Bajak. Iya. Kita iya. gitu sih, maksudnya kalau dari semuanya kalau disimpulkan sebenarnya ini Marvel banget, orang-orang juga ketawa nontonnya, banyak humor-humor yang ciri khasnya Marvel yang dihadirkan dari si beberapa banyak ya, maksudnya dari si Kit Harington juga tuh, Betul. yang pacara Cersei juga beberapa kali ngejokes. Ngejokes minta diubah jadi jerapah. Iya itu. Terus kemudian si Pastos juga ya Pastos juga. lumayan, Terus Gilgamesh tuh dengan ke sweetnya dengan Tena kan, dengan Tina tuh. dengan Tina. Terus sweet ya gitu. emang sumber kelucuan paling ger adalah dari si Kingo dan Karun si Iya. asistennya dia yang udah bekerja selama 50 tahun. Iya kerja sama bareng. Tiba-tiba ikut bawa kamera. Beberapa kali kamera dirusakin, ada lagi. Iya. Oh itu Dan keren. kalau bisa dibilang ini film Marvel yang agak sedikit berbeda lah ya, menarik juga Betul. sebenarnya. Gak pernah kita lihat sebelumnya karena kan yang kita lihat kan Avengers aja kan. Avengers aja. Kuatannya iya. itu aja, tapi ini menarik juga. Terus kalau dari hal yang lu suka apa nih Bar dari keseluruhan? Hal yang gue suka mah gimana ya, maksudnya emang Apakah dari secara visualnya? enggak, maksud gue kalau Marvel itu kan semenjak Avengers gitu, Iya. pas kemarin ngeliat Eternals, mereka tuh selalu mengikat dengan kekeluargaan, Betul. ya kan? Gue tetap suka kayak gitu sih. Terus yang pas bilang kita ini satu, bahkan saat si Sprite sama Ikaris aja udah berkhianat, Iya. taunya pas yang mau ini mereka kena semua Iya, kan, tetap gabung juga. Gue selalu suka dengan kekeluargaan. Iya, Itu sih gitu kalau Marvel. Kalau yang tidak disuka? Yang gue kurang suka tuh pas apa ya? Aduh, gue tadi inget. Iya tentang si Ikaris. Yang mana ya? Gue lupa. Ikaris apa yang mana? Bukan sih. Yang gue kurang suka sih. Ini juga yang si Drake tiba-tiba Oh iya. sotoy lah gitu Sotoy. Drake gini-gini, padahal kayaknya nggak ada lu kan, tadinya dia yang mau diandelin buat ngeinin kan. Iya. Ternyata ya emang harusnya Cersei, ya udah lu nggak perlu ikut juga nggak apa-apa gitu. Iya. Kalau lu? Kalau yang gua suka sih ya ini suguhan baru dari Marvel Cinematic Universe gitu. Maksudnya kita kan udah ngelewatin fase 3, Iya. fasenya Tony Stark dan teman-teman gitu. Jadi menarik aja kita melihat superhero dengan kekuatan yang baru lah ya.
dengan karakter-karakter superhero yang baru yang mestinya bisa didevelop lagi dengan 10 karakter ini gitu ya. Karena Walaupun ada yang mati lah ya. Iya betul, karena kayaknya kekuatannya ya melebihi Avengers kan, karena mereka bukan manusia gitu. Kalau yang gak gua suka ya itu sih, gue terlalu menjelimet aja nih sebab akibatnya. Maksudnya cerita soal si Eternals ini ada, terus si Arisem ini siapa sebenarnya, terus ternyata mereka emang apa sih kayak bahkan si Kingo aja nyebut berarti kita robot dong. Iya gitu, betul, lah ya. betul ya. Itu agak ini sih, sejarah soal Eternals ini agak lumayan menjelimet juga. Jadi untuk yang nonton Marvel aja pusing, apalagi yang nggak pernah nonton Marvel. Pernah nonton sama sekali Gitu. Tapi kalau untuk film pengenalan mah ya bagus-bagus aja. Cukup bukan bagus sih, cukup aja. Dan Kalau cukup menyenangkan, dan penontonnya juga ada sih, maksudnya karena secara audience score juga gede gitu. Iya. Kalau dari skor dari Sotoy Film Podcast, dari lu berapa ya? 7,5 gue juga 10, iya. per 10, gue juga sama 7,5/10. Iya. Karena gue tetap seneng-seneng aja nonton itu. Udahannya kayak nonton film Marvel pada umumnya. Ya betul, semuanya komedinya pas, berantem-berantemnya juga Gue juga suka sama Makari. Iya, menarik ya karakternya. Pas ini sih, pas fighting scene sama si dia ribut sama Ikaris ya. Itu gue suka. Dia yang paling bisa ngimbangin lah paling enggak ya lawan Ikaris, karena Ikaris ini kuat banget gitu. Dan jangan lupa juga kalau biasa lah ya, kalau Marvel ini ada post credit scene itu ada 2 kali. Iya. Pokoknya yang pertama setelah credit title inti tuh. Habis itu baru yang kedua. Kita pasti kita kasih tahu nggak sih post credit scene-nya? Nggak perlu ya? Nggak usah. Pokoknya ada lah ya. Suruh tunggu aja. Biarin si mbak-mbak XX1 nungguin lu bubar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu aja kali ya untuk review film Eternals. Nanti juga masih banyak lagi film-film Marvel yang akan muncul. Jadi ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. And sekali lagi terima kasih. Goodbye. Bye.